Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Insyaallah kita melanjutkan seperti biasa, yaitu mengkaji kitab Ushulus Sittah yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi dan dijelaskan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah saat ini kita memasuki pertemuan yang ke-19, dan pada pertemuan ini kita akan menyelesaikan materi ya, baik dari matan dan penjelasannya. Dan pada sesi terakhir ya, di pertemuan besok, pertemuan berikutnya, pertemuan yang ke-20 itu sesi tanya jawab ya, yang ada dalam kitab ini. Ada sesi tanya jawabnya, ada pertanyaan, ada jawaban ya dari Syekh yang dijawab oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan. Langsung saja Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi mengatakan, fa in lam yakunil insanu kadzalik, maka jika seseorang tidak bisa menjadi seperti itu, maksudnya tidak bisa memenuhi syarat-syarat menjadi mujtahid mutlak, seorang tidak bisa menjadi ulama besar, katanya, falyu'rid anhuma, maka berpalinglah kepada keduanya. Maksudnya berpalinglah kepada Al-Quran dan Sunnah kalau nggak bisa jadi ulama. Faradon secara wajib, hatsman secara pasti. Ini kan aneh kan? La syakka wala iskala fi'i, tidak perlu ragu dan tidak masalah katanya. Nah, ini kan suatu hal yang aneh. Padahal Al-Quran mudah dan jelas dipahami. Masa harus jadi ulama dulu mau memahami Al-Quran? Kan mustahil ya, maksudnya nggak semua orang jadi ulama. Lanjutkan pernyataan aneh berikutnya ini ya, menurut sebagian orang, wa man talabal huda minhuma, maka siapa yang mencari petunjuk dari keduanya, dari Al-Quran dan Sunnah, fahuwa imma zindikun wa imma majnunun. Ya, orang yang mau mencari petunjuk dari Al-Quran dan hadis, katanya kalau enggak dia orang zindik, orang yang kafir, orang yang tidak bertuhan, atau dia orang gila yang mau mencari petunjuk di Al-Quran dan hadis. Ini ajib, lebih aneh lagi, lebih mengherankan lagi. Li ajli su'ubati fahmihima, kata mereka, kata sebagian orang ini yang keliru dalam memahami agamanya, karena sulitnya memahami Al-Quran dan hadis. Subhanallah. Padahal ya, kita pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, Al-Quran itu kebanyakan isinya mudah dipahami, jelas, gamblang. Allah perintahkan, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran? Tentu tadabur ini kan perintahnya untuk semua orang ya, bukan ulama saja. Ya, kata mereka itu sulit memahami Al-Quran dan Sunnah, padahal tidak demikian. Subhanallahi wa bihamdihi, maka maha suci Allah, wa bihamdihi, dengan memujinya dan dengan memujinya. Kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadaran, berapa banyak Allah menjelaskan ya masalah penting ini secara syara'an, secara syariat, wa qadaran, secara takdir, maksudnya secara real, secara kenyataan. Khalqan secara penciptaan sama dengan qadaron secara real, wa amran, dan juga Allah jelaskan secara perintahnya sama dengan secara syariatnya. Dalam apa? Fi raddi hadhihi syubhatil mal'unati, dalam membantah syubhat yang terlaknat ini. Min wujuhin syatta, dari berbagai sisi. Allah jelaskan dari berbagai aspek, dari segala arah. Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Balagot ila haddid daruriyatil ammah, balagot, sampai pada batasan daruriyat yang bersifat umum ya, sampai pada batasan hal yang sangat mendesak bersifat umum ya, daruriyat ya, darurat, suatu hal yang mendesak. Walakinna aktsara
walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ini yang jadi masalah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Kemudian di ayat berikutnya, ini surat Yasin ayat 7 sampai 11. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Ya, sungguh telah nyata, ya, telah pasti ketetapan satu ucapan tersebut atau hukuman, maksudnya hukuman ala aktsarihim, bagi kebanyakan mereka. Fahum la yu'minun. Nah, sedangkan mereka tidak mau beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Sesungguhnya kami telah menjadikan, maksudnya kami telah memasang di leher-leher mereka belenggu. Fa'iya ilal azqani, yang tangan mereka ini naik, maksudnya mengarah di atas dagu. Ya, berarti tangan-tangannya ini kan dibelenggu, kedua tangannya ini mengepal dan berada di bawah dagu. Fahum muqmahun, ya, fahum muqmahun, sedang mereka dalam keadaan menengadah kepala mereka, ya, menengadah, yang mengangkat ke atas kepala mereka dan tidak bisa diturunkan. Bagaimana keadaan mereka ini ketika berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, leher-leher mereka dibelenggu, tangan mereka seperti diikat gitu, ya, tangan-tangan mereka itu mengarah naik ke menempel di bawah dagu, dan kepala mereka menengadah ke atas dan tidak bisa turun gitu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, dan kami telah menjadikan di hadapan mereka itu sadda, dinding atau penghalang. Wa min khalfihim sadda, dan juga di belakang mereka ada sadda, dinding juga, penghalang juga. Fa aghshaynahum, maka kami telah menutup mata mereka, menutup mata hati mereka. Fahum la yubsirun, sedangkan mereka tidak bisa melihatnya. Wasawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Anzarthum, apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, ataupun tidak memberikan peringatan? La yu'minun, mereka tidak akan beriman, mereka tidak mau beriman. Mau kamu kasih peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Innama tunzir man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya kamu, Nabi, hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan tersebut. Wa khasyiyar rahman, dan juga bagi orang yang takut kepada Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, bil ghaib, meskipun orang itu tidak bisa melihatnya, yang tidak bisa melihat Allah. Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim, maka sampaikanlah, berikanlah kabar gembira kepada orang itu dengan ampunan Allah, wa ajrin karim, dan juga pahala yang mulia, Ini adalah akhir dari matan Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi. Hazil ayatu fil mu'ridin. Ayat-ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang berpaling untuk mentadaburi kalamullah, antadaburi kalamillahi, ya, dari mentadaburi firman Allah, wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari, ya, berpaling dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi akhiri alladzi manallahu alaihi wa huwa, dan di akhir ayat Allah berikan nikmat kepada seseorang, yaitu dengan firman-Nya, wa huwa man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman, yaitu bagi orang yang mau mengikuti, ya, peringatan, dan juga bagi orang yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Penyayang. Fahadza mathalun lil fariqaini, maka ini adalah permisalan atau contoh bagi dua kelompok. Yang pertama, orang yang mau mentadaburi Al-Quran, dan juga orang yang berpaling dari Al-Quran. Nah, kemudian halaman ke 44, ini adalah bagian penutup.
dari akhir dari kitab Ushul Sittah, akhiruhu walhamdulillahirabbil alamin. Ya, akhir kitab tersebut walhamdulillahirabbil alamin, kata Syekh, atau akhir kitab ini Syekh memuji segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, semoga Allah memberikan salawat, maksudnya menyanjung Nabi, memberikan pujian kepada Sayyidina, kepada pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan salawat juga doa kepada keluarganya, wa sahbihi wa ala alihi, kepada keluarganya, wa sahbihi, kepada sahabatnya, wa sallama tasliman katsiran, dan juga semoga Allah memberikan keselamatan, doa keselamatan dengan sebenar-benarnya, katsira, dengan doa keselamatan yang melimpah, ila yaumiddin, sampai hari kiamat tiba. Kemudian akhir dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan khatamar risalata bimithli ma bada'aha. Syekh Shalih Fauzan mengatakan Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi telah menutup risalah ini, menutup buku ini seperti beliau memulai kitabnya. Jadi bagaimana beliau mengawali karya tulisnya dan mengakhiri karya tulisnya, yaitu dengan bihamdillahi, dengan memuji Allah, wassalati, dan bersolawat, wassalam, dan mendoakan keselamatan, ala rasulihi, kepada rasulnya. Wa hadza min mahasinit ta'lifi, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, diawali dengan hamdalah, pujian, salawat, dan diakhiri juga dengan pujian, salam, dan salawat. Wa hadza min mahasinit ta'lif, ini termasuk sisi keindahan dari penulisan kitab, karya tulis. Wa ta'limi, dan juga sisi keindahan dari pengajaran pendidikan, ketika mulai muhadarah, ketika mulai kajian, diawali dengan puji Allah, salawat, salam, gitu. Wadzalika, yaitu dengan bisana'i, dengan memuji, alallahi, kepada Allah, awalan wa akhiran, baik di awal ataupun di akhir kitab. Di awal kajian bisa, atau di akhir kajian, diawali dengan salawat, pujian, dan diakhiri juga dengan salawat dan pujian. Wassalatu wassalamu ala rasulihi muallimil khair, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada rasulnya, yaitu muallimil khair, yang mengajarkan kebaikan, wadda'i ilallahi, dan seorang dai yang mengajak manusia agar kembali kepada Allah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Allah memberikan salawat, maksudnya doa, pujian, sanjungan kepada Nabi, wa ala alihi, kepada keluarganya, wa sahbihi, kepada sahabatnya, wa man ihtada bihadihi, dan juga bagi orang yang mau mengambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan. Wasara ala nahji, dan juga bagi orang yang berjalan di atas jalan atau metode beragama Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan salawat, didoakan keselamatan. Wa tamassaka bi sunnati, dan juga bagi orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kapan? Seterusnya, ila yaumiddin, sampai datangnya hari kiamat. Subhanallah, didoakan terus oleh Syekh Shalih Fauzan dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, doa keselamatan sampai hari kiamat tiba. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Demikian, ini adalah akhir matan dan juga akhir dari syarah penjelasan pada pertemuan yang ke-19 ini. Insyaallah besok pertemuan terakhir adalah penutup, pertemuan terakhir adalah penutup, dan dalam kitab ini ada sesi tanya jawab, Jadi kitab ini kan di transkrip, Syekh Shalih Fauzan memberikan kajian, menjelaskan isi kitab ini Ushul Sittah. Kemudian ada jamaah yang bertanya, kemudian dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan dan dimasukkan dalam karya tulis ini, dimasukkan dalam buku ini supaya kita bisa mengambil faedah lebih banyak lagi.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.